Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rejeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan seru sekalian alam, amin ya rabbal alamin. Eling lan waspada, amenangis zaman edan. Hidup di zaman edan, merupakan sebuah peribahasa yang sangat kaya makna, menggambarkan realitas kehidupan yang seringkali penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Asal-usul ungkapan ini berakar dari kearifan lokal masyarakat Jawa, yang mengajarkan kita pentingnya bijaksana menghadapi situasi yang seringkali tidak menentu. Di tengah era modern yang penuh dengan kekacauan dan perubahan yang sangat cepat, kita sering dihadapkan pada berbagai godaan yang dapat menjauhkan kita dari nilai-nilai moral. Ketika banyak orang mengutamakan kepentingan pribadi dan keuntungan sesaat, kita diingatkan untuk tidak terjebak dalam siklus tersebut. Disinilah pentingnya makna dari amenangis zaman edan, hidup di zaman edan, yang mendorong setiap individu untuk merenungkan langkah-langkah yang diambil dalam menjalani hidup ini. Inti dari ungkapan ini adalah penekanan pada keseimbangan. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang tiada henti, kita dituntut untuk tetap dapat beradaptasi sambil tidak kehilangan jati diri dan prinsip-prinsip moral yang telah menjadi pedoman kita. Mengikuti perubahan tidak berarti kita harus menanggalkan nilai-nilai yang kita anut. Sebaliknya, kita perlu menemukan cara untuk berkontribusi positif dalam perubahan tersebut dengan tetap melestarikan akar budaya dan moralitas yang kita pegang. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ungkapan amenangis zaman edan, hidup di zaman edan menjadi pengingat yang sangat relevan. Ketika dunia di sekitar kita mengalami perubahan yang drastis, baik itu dalam bentuk teknologi, sosial, maupun ekonomi, kita harus tetap waspada dan tidak kehilangan arah. Kita harus mampu menavigasi perubahan tersebut dengan cerdas, sambil terus menjaga integritas dan karakter kita. Dengan demikian, amenangis zaman edan, hidup di zaman edan tidak hanya sekadar peribahasa, tetapi juga seruan untuk introspeksi dan pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan moralitas, agar kita tidak hanyut dalam arus perubahan yang bisa mengaburkan jati diri kita sebagai manusia. Zaman edan adalah istilah yang merujuk pada periode di mana banyak individu kehilangan arah dan tujuan hidupnya akibat pengaruh kuat dari materialisme, individualisme, dan hedonisme. Dalam konteks ini, materialisme mengacu pada pandangan hidup yang menekankan pentingnya harta benda dan kekayaan materi sebagai ukuran kesuksesan dan kebahagiaan. Banyak orang terjebak dalam siklus mengejar barang-barang mewah dan status sosial, sehingga mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dalam hidup, seperti hubungan sosial, spiritualitas, dan pengembangan diri. Individualisme, di sisi lain, mendorong orang untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Dalam masyarakat yang semakin mengedepankan individualisme, rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama sering kali tergerus. Hal ini menciptakan suasana di mana orang lebih cenderung untuk bersikap egois, mengutamakan kepuasan diri tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Akibatnya, hubungan antar individu menjadi semakin rapuh, dan rasa kebersamaan dalam komunitas pun berkurang. Hedonisme, yang merupakan pencarian kesenangan dan penghindaran dari rasa sakit, juga berkontribusi pada fenomena ini. Banyak orang terjebak dalam gaya hidup yang berfokus pada kesenangan instan, seperti pesta, konsumsi alkohol, dan perilaku berisiko lainnya. Kesenangan jangka pendek ini seringkali mengalihkan perhatian dari tujuan hidup yang lebih dalam dan bermakna, sehingga individu merasa kosong dan tidak puas meskipun mereka dikelilingi oleh kesenangan. Dalam situasi ini, nilai-nilai moral seringkali diabaikan atau dianggap tidak penting. Banyak orang terjebak dalam godaan untuk mengikuti arus demi kepentingan pribadi,
meskipun hal itu bertentangan dengan hati nurani dan prinsip moral yang seharusnya dijunjung tinggi. Ketika norma-norma etika dan moralitas tidak lagi menjadi pedoman, tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan menjadi semakin umum. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan dalam masyarakat, di mana orang-orang merasa terasing dan tidak terhubung satu sama lain. Dalam menghadapi zaman edan, manusia dihadapkan pada dilema moral yang kompleks, melu edan, ikut edan, atau mengikuti arus. Ikut edan, pilihan ini berarti menyerah pada tekanan zaman tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang ada. Dalam konteks ini, individu seringkali merasa terjebak dalam situasi di mana norma-norma etika yang seharusnya dijunjung tinggi mulai memudar. Mereka mungkin merasa bahwa untuk bertahan dalam masyarakat yang semakin kompetitif, mereka harus mengorbankan prinsip-prinsip yang selama ini mereka pegang. Mereka yang memilih jalan ini cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi, meskipun harus mengorbankan prinsip atau menyakiti orang lain. Dalam banyak kasus, individu yang mengikuti arus ini mungkin merasa bahwa tindakan mereka adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan atau pengakuan di mata orang lain. Hal ini menciptakan budaya di mana tindakan tidak etis menjadi hal yang biasa, dan kejujuran serta integritas dianggap sebagai kelemahan. Contohnya adalah individu yang terlibat dalam praktik korupsi, manipulasi, atau tindakan tidak etis lainnya demi mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia bisnis, misalnya, ada banyak kasus di mana orang-orang memilih untuk melakukan penipuan atau menyuap demi mendapatkan kontrak atau keuntungan yang lebih besar. Dalam konteks sosial, kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain demi mendapatkan posisi yang lebih baik, tanpa memikirkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Ora tahan yen tan melu, tidak bertahan jika tidak ikutan, yang mencerminkan realitas pahit di mana bertahan hidup menjadi tantangan besar jika kita tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman yang terus berubah. Dalam dunia yang semakin cepat berubah, individu seringkali merasa tertekan untuk mengikuti perkembangan terbaru, baik dalam teknologi, budaya, maupun norma sosial. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dapat mengakibatkan isolasi sosial, kehilangan pekerjaan, atau bahkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, banyak orang merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti arus. Tekanan dari lingkungan sekitar, baik dari teman, keluarga, maupun masyarakat luas, seringkali mendorong individu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku. Dalam banyak kasus, ketidakpatuhan terhadap norma ini dapat mengakibatkan stigma sosial atau pengucilan, yang semakin memperkuat dorongan untuk melu atau ikut serta. Meskipun mengikuti arus mungkin tampak sebagai solusi praktis, keputusan ini seringkali menimbulkan konflik batin yang mendalam. Banyak individu merasa terjebak antara keinginan untuk bertahan hidup dan mempertahankan nilai-nilai pribadi yang mereka anut. Misalnya, seseorang mungkin merasa terpaksa untuk berkompromi dengan prinsip etika atau moral demi mencapai kesuksesan di dunia yang kompetitif. Keputusan untuk melu atau ikut serta tidak selalu berujung pada hasil yang positif. Dalam jangka panjang, individu yang terus-menerus mengorbankan nilai-nilai mereka demi mengikuti arus dapat mengalami krisis identitas, kehilangan rasa diri, dan bahkan depresi. Ketidakpuasan yang muncul akibat ketidakselarasan antara tindakan dan nilai-nilai pribadi dapat mengakibatkan dampak psikologis yang serius. Dalam menghadapi situasi yang kompleks ini, kita memiliki pilihan cerdas yang dapat diambil, yaitu, anglakoni boya kaduman melek, bertindak bijak agar tetap sadar. Pilihan ini bukan sekadar sebuah ungkapan, melainkan sebuah prinsip hidup yang mengajak kita untuk selalu berpegang pada nilai-nilai moral yang telah kita anut, meskipun kita dikelilingi oleh berbagai tekanan dan godaan yang kuat.
mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam arus yang bisa mengaburkan pandangan kita terhadap apa yang benar dan salah. Dengan menjaga kesadaran dan kebijaksanaan, kita mampu menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa mengorbankan identitas kita sebagai individu yang memiliki prinsip dan nilai. Pilihan ini juga menuntut kita untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi tetap sesuai dengan hati nurani kita. Keteguhan dalam berpegang pada prinsip moral akan membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, meskipun ada banyak distraksi yang mencoba mengalihkan perhatian kita. Lebih dari itu, Anglakoni Boya Kaduman Melek, bertindak bijak agar tetap sadar, juga mengajak kita untuk meningkatkan tingkat kesadaran diri. Ini berarti kita harus mampu merenungkan tindakan dan keputusan yang kita ambil, serta memahami dampaknya terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi individu yang reaktif terhadap situasi, tetapi juga proaktif dalam menciptakan perubahan positif di sekitar kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita akan terus dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Namun, dengan menginternalisasi prinsip, Anglakoni Boya Kaduman Melek, bertindak bijak agar tetap sadar, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dengan kepala tegak, tetap setia pada nilai-nilai yang kita yakini, dan berkontribusi pada dunia dengan cara yang bermakna. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan komitmen dan usaha, tetapi hasilnya akan sangat berharga, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat luas. Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman adalah suatu keharusan, namun kita tidak boleh mengorbankan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup kita. Menemukan jalan tengah yang bijak adalah solusi terbaik untuk bertahan di tengah zaman edan, tanpa kehilangan arah dan tujuan hidup. Keseimbangan ini memerlukan kebijaksanaan, kesabaran, serta kemampuan untuk melihat gambaran besar dari setiap situasi yang dihadapi. Hidup di zaman edan menuntut kita untuk memiliki kebijaksanaan, keteguhan hati, dan kesadaran yang tinggi di tengah berbagai godaan dan tekanan yang ada. Ungkapan Bu Dilala bersambung, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan, dan kita harus tetap berserah diri sambil terus berusaha memberikan yang terbaik. Dengan memahami makna zaman edan dan bersikap bijak, kita dapat menghadapi tantangan zaman dengan penuh keyakinan dan ketenangan hati. Sahabat Nusantara, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.